Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Terima kasih yang sudah klik video Umi. Nah, balik lagi nih di video Umi. Umi lagi gabut nih ya, gak tahu mau ngapain, gak tahu mau gimana lagi ya. Ya sudahlah, akhirnya ambil spidol, dicoret-coret ya gitu ya. Ini tuh masih pagi banget, jadi maaf ya kalau cahayanya masih agak remang-remang gimana. Intinya ini tuh bukan di tempat remang-remang ya. Ini tuh cuaca pas pagi hari gitu ya. Cahaya mataharinya belum full terang benderang. Oh iya, lupa nih ya, intronya gak ada. Yuk intro dulu. Menabung, rajin, pangkal pandai, menabung, pangkal kaya. Siapa yang sudah tahu tentang hal itu? Pastinya kita semuanya sudah tahu ya. Kalau kita dari kecil itu sudah dicekokin sama kata-kata itu, iya kan? Tapi pada kenyataannya untuk penerapannya itu tuh sangat susah, iya kan? Apaan sih ini Umi ya, ngomongnya ngelantur aja. Ini bahasa apa, gaya apa, nggak tahu ya. Oke, nah ini dia kegabutan Umi, sudah ada ide nih ya. Di sini Umi akan bahas nih bagaimana cara kita menabung, apalagi kita sudah statusnya sebagai ibu rumah tangga. Gimana nih ya cara menabung supaya kita tuh berhasil gitu, udah bisa mendapatkan hasil yang pasti gitu ya. Karena berkali-kali menabung akhirnya kobong, habis, ludes, entah kemana, untuk apa gak tahu ya. Intinya kita sudah nyimpen uang, tahu-tahu hilang tuh uang kemana ya. Taunya larinya ke cilok, atau enggak ke cilok ya, ke perintilan rumah. Itu sih manusiawi seorang istri ya. Ya kan? Ya dong, ya kan? Ayo, daripada kita makin ngelantur ngomongnya, ceritanya, mending kita langsung eksekusi di video ya. Nah, kali ini Umi mau ngasih sedikit tips ya. Tips yang sudah Umi coba berkali-kali, karena Umi sendiri juga begitu dulunya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak. Maaf ya kalau Umi ya sedikit agak alay ya. Kalau yang dengerin agak gelai-gelai dikit, ya sedikit agak dipertahankan sajalah. Ya belajarlah menerima suara Umi agak gelai-gelai gimana. Karena ini efek kegabutan yang tidak ada duanya di rumah gitu ya. Sudah buntek ini kepala mau ngapain lagi. Jadi ya udah gituin aja. Hehe. Maaf ya, sekali lagi maaf. Oke, ini yang pertama yaitu bagaimana cara Umi dalam menabung. Nah, di sini masih ada ya yang ngomen-ngomen di video Umi, bagaimana Umi cara kita tetap bisa menabung. Karena apa? Sudah ditabung, tahu-taunya hilang, tahu-taunya habis, kepake. Gimana nih Umi caranya? Nah, di sini Umi akan kasih cara-caranya. Yang pertama itu kita ketahui dulu tuh ya, apa sih penyebab kita gagal dalam menabung. Nah, di sini siapa yang sudah menabung tahu-tahu hilang, habis entah kemana. Nah, sekarang kita kulik nih ya, apa sih penyebab gagalnya dalam menabung. Alah, belepotan masih ya. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan terdesak atau mendesak atau terpaksa, atau gak sesuai dengan sikon yang kita inginkan. Apa ya? Tahu-tahu ada nih hajatan yang membutuhkan nilai amplop yang lebih gede. Jadinya gimana? Buat nambahnya di mana? Daripada ngutang ke orang, mending kita ambil aja tabungan itu. Itu ya solusinya. Solusi para bunda-bunda kalau lagi terdesak. Atau uang SPP anak kelupaan tuh ya, gak dibayar, akhirnya ditagih, harus dibayar. Kalau gak dibayar anak gak bisa ikut ujian, gak bisa dapet rapot, gak bisa halah apa macem-macem lah gitu. Akhirnya apa? Diambillah tabungan yang ada. Nah itu dia ya,
satu nih ya, satu penyebab yang sering terjadi ketika kita menabung, dan itu tuh ya kalau boleh dibilang itu sudah lumrah terjadi, ya kan? Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya gak terjadi seperti itu? Kita nanti simak lagi ya. Yang kedua yaitu niat yang salah. Apa nih maksud dari niat yang salah? Nah itu tadi ya, ditabung tapi untuk hal yang kalau urgent dipakai, padahal tabungan itu berfungsi untuk di masa depan. Jadi kalau bisa tabungan itu jangan diambil-ambil, walaupun kondisi terdesak sekalipun, wes jangan diambil, jangan diapa-apain, udah biarin aja ngemplak di tempatnya, ndak usah diapa-apain, ndak usah dilihat-liatin, apalagi sampai dicongkel-congkel sampai uangnya tuh keluar, akhirnya kepake. Siapa yang kayak gitu? Ya Umi lah, siapa lagi? Nabung-nabung susah-susah, nyiapinnya capek, malah dicongkel, sudah dicongkel dibuat, dibeli apaan itu gak ngerti. Ya gitu ya. Nah, niat yang salah seperti ini misalnya nih ya, kita itu ada kebutuhan terdesak seperti tadi, kemudian kita pakai, nah itu tuh yang salah. Jadi untuk yang pertama kita bulatkan dulu tekad kita untuk nabung. Jadi kalau sudah niat untuk nabung, gak usah diapa-apain, gak usah diotak-atik lagi, belajar ya, merem. Kalau ngeliat tabungan itu seakan-akan gak ada, hilang gitu. Supaya kita bisa ada ya ide-ide cemerlang untuk mendapatkan uang lagi gitu ya. Gimana caranya? Ya nambahlah penghasilan atau ya meminimalisir uang tabungan hilang ya. Gimana sih enaknya, terserah cara-cara bunda gimana gitu ya. Nah jadi niat yang salah ini ketika kita sudah make, tahu-tahunya gak diganti, pas hilang habis ludes tuh tabungan. Tapi kalau niat yang benar itu misalnya nih ya, benar-benar terdesak, memang butuh, silakan dipakai tabungannya. Tapi ingat lagi ya, kalau bisa tabungan itu diganti. Karena kenapa? Tabungan itu kan juga ada jatahnya. Untuk apa, dibuat apa, jadi kita harus ganti. Karena gak tahu nih ya kehidupan ekonomi kita tuh gimana ke depannya. Jadi kalau bisa memang tabungan itu benar-benar kita jaga dan rawat-rawat, jangan sampai anjlok sebelum waktunya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu tidak ada target atau tidak ada manfaatnya. Tidak ada target maksudnya ya ikut-ikutan nabung aja lah. Sekarang trennya nabung ini ya diikutin, nabung itu. Sekarang trennya kayak gini ya diikutin kayak gitu. Sekarang trennya itu pakai celengan yang ada target-targetnya gitu ya diikutin. Tapi tahu-tahu gak ada target nih tabungan ini untuk apa? Alhasil apa? Kalau sudah nabung ya dibuat macem-macem. Jadinya apa? Tabungannya gak ada manfaatnya gitu ya. Jadi mulai sekarang buat targetnya tabungan. Tabungannya untuk apa itu kudu jelas. Yang selanjutnya itu salah metode menabung. Nah sudah tahu gak bisa nabung receh, malah tetap ditabung. Sudah tahu gak bisa nabung lembaran, malah tetap nabung lembaran. Gimana nih cara nabungnya? Cari cara yang bisa lebih enak untuk kita tabung. Misalnya kita tidak bisa nabung uang cash, silakan tabung dalam bentuk barang. Barangnya itu apa? Terserah. Intinya barang itu nanti bisa kita jual dan bisa jadi investasi kita ke depan. Nah kalau pribadi ya tetap ya, satu barang yang bisa jadi tabungan sekaligus investasi itu adalah emas. Oke, di sini lanjut saja. Setelah kita tahu nih ya apa yang menjadi kegagalan kita dalam menabung, lanjut kita akan cari tahu bagaimana cara supaya kita berhasil menabung tanpa harus disyutil-syutil lagi, dibuka-buka lagi tuh tabungan. Yang pertama, buat target untuk menabung. Nah seperti tadi tuh ya, gak ada target tadi ya, gagal menabungnya. Asal ikutan tren aja gitu nabung, asal ikutan tren inilah nabung, bagus kok bagus nabung. Tapi pada akhirnya tabungan itu kan akan bakalan sia-sia, bakalan habis gitu ya. Nah daripada seperti itu, kita buat target di awal saja. Untuk apa nih ya, dan jangka waktunya itu berapa tahun. Misalnya ya untuk sekolah atau untuk rumah, silakan dijangka. Misalnya pengen beli rumah 5 tahun ke depan, silakan ditabung dari sekarang. Berapa nominalnya dan berapa besarnya. Atau mau untuk biaya pendidikan atau untuk biaya kendaraan, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Buat targetnya sebesar mungkin, kalau bisa tulis segede-gedenya di depan tabungan itu, supaya tetap ingat kalau tabungan itu untuk hal itu.
Yang kedua yaitu pilih metode yang cocok untuk dipakai. Cocoknya itu misalnya nih ya, kalau kita sudah cocok nabung, biasanya tuh gak bakalan habis atau gak bakalan kita ngecungkil-cungkil itu uang gitu ya. Karena apa? Itu tuh sudah sesuai dengan metode kita gitu. Metodenya gimana? Bisa diwujudin dalam bentuk barang atau wadahnya. Nah, wadahnya maksudnya gimana ya? Toplesnya atau enggak celengannya. Kalau bisa cari celengan atau wadah itu yang susah untuk kita cungkil atau kita buka atau kita obrak-abrik gitu ya. Intinya usahakan cari wadah itu yang sekiranya kalau kita mau nyungkil atau kita buka itu sia-sia gitu loh. Lebih gede usaha untuk ngebukanya daripada hasilnya gitu loh. Gimana ya? Ya kalau bisa, kalau ada wadah toples silakan di toplesnya itu kalau bisa dikasih lem kah, dikasih semen kah, kemudian dilakban, kemudian diselimutin apa, terserah. Intinya ketika kita mau ngambil itu tuh susah banget untuk kita ambil. Nah itu dari segi wadah. Kalau dari barang apa, bisa dalam bentuk wujud barang. Misalnya susah nih, gak bisa nyimpen dalam bentuk uang lembaran atau uang receh, silakan diwujudkan dalam bentuk barang yang bisa suatu saat kita jual ketika dibutuhkan. Nah untuk sementara untuk Umi pribadi tetap yang terenak itu adalah emas. Jadi kalau punya tabungan 10.000, 20.000, 30.000 silakan dibelanjakan emas. Loh Umi, emas ada tah yang 30 ribuan, 40 ribuan? Ada, yaitu emas batangan mini. Nah untuk emas itu nantilah nanti Umi akan bahas di video selanjutnya. Nah yang ketiga yaitu uang yang kita tabung itu sudah terbebas dari kebutuhan ataupun anggaran. Nah kebanyakan kita nabung itu uangnya itu kan uang awal ya, kita asal nabung aja gitu ya, tanpa memperkirakan berapa biaya total kebutuhan dalam sebulan. Akhirnya pas di pertengahan bulan uang habis, ya tabungan lah yang jadi solusi untuk kita congkel. Nah jangan seperti itu ya. Kalau bisa memang kebutuhan kita itu memang sudah banyak dan memang tabungnya itu sedikit, gak apa-apa, itu lebih baik gitu. Kita lebih baik mending nabung 5.000 daripada kita nabung 50.000 tapi akhirnya habis juga gitu ya. Siapa yang kayak gitu? Ya sama lah, Umi kayak gitu juga dulu ya. Jadi usahakan kita menabungnya itu sudah benar-benar bebas dari uang bulanan, uang listrik, uang ini, uang itu. Dan yang paling aman memang uang akhir bulan. Jadi akhir bulan kita belanja, akhir bulan kita masak, ya udah kita manfaatkan untuk kita tabung. Dan yang terakhir yaitu rutinkan sesuai target. Kalau sudah semuanya 1, 2, 3 itu poinnya sudah selesai, kita tinggal merutinkan aja kapan kita harus menabung. Misalnya tiap bulan kah, atau tiap minggu kah, atau tiap hari kah, gak masalah. Intinya kita konsisten aja lah dengan apa yang kita buat. Oke, segitu aja sih dari Umi tips dan cara supaya bisa tetap menabung, tetap kita aman tanpa harus habis sebelum waktunya. Oke, segitu saja dari video dari Umi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.